bagaimana kita sekarang mengerjakan fitur tambah kelas ya. Kita akan menyimpan data kelas ke MySQL. Harapannya nanti kita akan punya form seperti ini yang diisi dari kode kelas, nama dan nama wali, kemudian nanti disimpan ke database. Oke. Nah, konsep ini atau tampilan ini akan diimplementasikan konsep seperti ini. Jadi ini konsep apa ya? Ini adalah fitur tambah kelas. Oke, jadi konsepnya kita akan nambah satu form yaitu tambah kelas, kemudian kita akan panggil perintah namanya do-nya. Jadi saya akan bedain antara formnya sama eksekusinya. Ini hanya sebuah contoh agar kita memudahkan prakteknya ya. Dan nanti di aplikasi do-nya ini nanti dia akan menyimpan ke MySQL. Oke. Nah, kenapa sih saya pakai seperti itu? Saya kenapa pisah antara kode form sama code-nya? Intinya sih ini karena tahap belajar, jadi kita akan lebih fokus. Jadi kita akan lebih mudah mendebuggingnya. Mana bagian formnya, mana bagian code untuk menyimpannya. Jadi kalau ada error kita bisa tahu. Yang kedua kita bikin konsepnya clean code. Jadi clean di sana tampilannya hanya form aja, nggak ada code-code yang mungkin agak rumit atau control handling dan seterusnya. Kedepannya kalau kita punya semacam do kayak tadi, itu nanti teman-teman terbiasa untuk memisahkan antara tampilan sama proses, sehingga kalau teman-teman nanti bekerja di lingkungan di mana ada front end dan back end, maka teman-teman bisa tahu, oh bagian front end lo kerjanya ini, oh bagian back end kerjanya seperti ini. Itu ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Kita akan mulai lagi dengan coding. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan form. Sebelum itu saya akan jelaskan dulu ya form itu apa. Baik, saya akan depani dulu, gitu ya. Nah, ini belum sign in ya. Nah, udah sign in, otomatis dia akan masuk ke dashboard. Kita akan edit ini dulu ya, kelas dulu ya, supaya dia lari nanti ke satu folder. Jadi kita akan buka dulu. Oke, sebentar ya, ini masuk. Ini ke web servernya dulu. Saya akan masukkan terus masuk ke dashboard di index. Oke, ini. Jadi saya akan tambah. Kita akan mulai nge-link ya di sini. Ini kita akan masuk ke folder namanya kelas. Oke, udah. Nanti kalau di webnya, ini saya refresh. Ini akan jadi kelas. Ini jadi di bawah ya, kelihatan ada kelasnya ini. Diklik dia pasti error karena kelasnya belum kita buat. Maka kita buat dulu filenya, gitu ya. Kita bikin new file, kita simpan. Nah, kita naikkan dulu ke web server, kita bikin folder baru namanya kelas. Terus saya simpan di sini jadi index.php. Nah, isinya saya copy dulu dari dashboard ya. Saya copy seperti ini. Nah, sekarang kita ganti nih. Kalau tadinya yang atas yang aktif, sekarang ini yang aktif. Jadi ini kasih kayak dashboard. Saya kasih beranda. Tapi sekarang malah ini jadi kelas. Itu ya. Nah, ini saya akan ganti jadi ini. Misalkan kelas ini nanti saya gunakan di video berikutnya, nanti dari daftar kelas ya. Gitu. Daftar kelas. Ini bukan nambahnya ya, ini baru daftar kelasnya. Karena ini digunakan untuk view. Nanti setelah itu kita akan bikin satu folder lagi untuk tambahnya. Jadi konsepnya di depan itu ada home, ada masuk ke kelas, baru masuk ke tambah. Gitu ya konsepnya ya. Jadi nanti kalau saya dari refresh gini, nanti udah kelihatan nih. Nah, ini bener kan, kelasnya aktif, daftar kelas. Sekarang kita mau nambahin tombol ya, tombol. Nah, untuk tambah tombol, sebenarnya teman-teman bisa masuk ke Bootstrap ini, nanti ada konsep button. Kalau lupa tinggal button. Nah, ini ada button. Kita pilih aja yang tampilannya sukanya kita. Nah, ini ada ini ya, gini-gini gitu.
Kemudian ini saya misalkan mau pakai yang light ya, karena belakangnya gelap kan ya. Saya pakai yang light, jadi saya copy yang ini. Oke, nah terus teman-teman di sini button itu bisa dipakai dengan harf ya, link ya, atau button atau input. Kita akan pakai yang konsepnya ini sebenarnya. Nanti kita edit aja ya. Oke, kita edit dulu yang di sininya. Jadi di bawahnya ini saya kasih button. Nah, ini kasih konsepnya A aja. Tipenya dihilangin, tapi kita kasih harf. Harf itu linknya ya. Jadi misalkan tadi ke kelas, terus tambah. Nah, ini jadi saya tambahin tambah kelas. Oke, impactnya apa? Jadi hasilnya akan begini. Nah, ini tambah kelas ya. Ini tambah kelas masih error karena kelasnya belum kita buat. Kita bikin lagi sekarang. Ini kita copy lagi, kita new lagi, kita Ctrl paste, kita simpan sekarang. Nah, ini kan kelas, kita bikin folder baru, tambah. Nah, ini kita simpan dengan index PHP. Oke, nah udah. Nanti ini kan udah, ini kita nggak tahu ya tambah kelas ya. Kalau kita mau ngecek ini kita hapus dulu karena file udah kelas PHP ya, kelas tambah ya. Oke, ini jadi kita ganti jadi tambah kelas. Nah, kita lihat di webnya. Ini udah ya, kelas tambah kelas. Nah, sekarang berikutnya kita akan tambah formnya. Nambah form gimana? Nah, ini saya juga udah cari di sini. Bentar, tadi di Bootstrap ya. Kita tambah namanya form. Nah, ini ada form. Oke, nah kita ada overview-nya. Jadi form itu seperti ini ya. Ini, gitu. Nah, kita nggak usah pusing, kita copy aja. Saya kebiasaan nggak terlalu ini, jadi copy aja, lalu kita tambahkan di code kita. Nah, ditambahkan di sini. Oke. Nah, ini pertama kita hapus yang kita butuh ya. Ini ke password sama ini check me out-nya nggak perlu. Saya butuhnya di ini. Ini kan kalau lihat dari database-nya ya, saya cek dulu ya database-nya. Dia ada Nah, ini kalau tag class ini ternyata strukturnya itu terdiri dari kode, nama, dan wali. Jadi kita butuh kode kelas, nama kelas, dan wali. Ya, sekarang kita akan ngedit tampilan supaya sesuai dengan Nana. Jadi kita butuh sekarang misalkan untuk nama kelas. Nah, ini kita copy aja nama kelas ya. Nah, yang kedua ini ada nggak perlu kita hapus aja dulu. Kalau ini butuh name. Nah, name ini nanti gunanya untuk form. Saya jelasin. Terus yang kedua tipenya text. Oke, terus ini kita ganti juga dengan nama kelas. Oh, ini nggak perlu yang ini. Oke. Nah, ada lagi sebenarnya yang menarik namanya placement. Nanti kita cek dulu ya di Google Form di ininya, formnya. Nanti tuh ada yang kayak placement. Sini nggak? Oh, nggak ada. Di sana kita coba form control ya. Di form control nanti ada ini name user. Ini sebenarnya ada namanya placement holder. Nanti ini gunanya untuk ngasih informasi di dalam, penting banget supaya orang nggak kebingungan ini isinya kayak gimana ya, misalkan harus angka, harus teks atau informasi yang kita butuhkan. Lanjut aja lagi, kita kesini kita tambahin ini, misalkan kita pengen informasinya adalah kode kelas itu adalah tahun dan kelas. Contoh 2020-01, berarti untuk kelas 1 angkatan 2020. Oke. Nah, kita tes lagi ya di tampilannya seperti apa. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia. Oke, tambah kelas gitu ya. Ini. Sebentar ada yang hilang, ini labelnya ya. Kita cek lagi kenapa labelnya hilang. Ini kalau nggak kita copy lagi. Kita lihat labelnya kenapa hilang. Oh, ini dia hilang. Harusnya ini jadi nama kelas. Kita cek lagi di tampilannya. Nah, ada nama kelasnya ya. Nah, tadi kan kita perlu tahu ya bahwa database itu butuh kode, nama, dan wali. Nah, kita akan butuh jadi jangan nama dulu, harusnya kode ini. Nah, kita akan edit di sini jadi kode kelasnya.
Udah dapat. Nah, sekarang kita akan tambahkan ke dua informasi lainnya, yaitu tentang bukan nama kelas, yaitu oh ya, mungkin saya ganti aja nih jadi nama gitu ya. Oh, jangan, ini jadi kode harusnya. Kode kelas gitu ya. Nah, ini jadi nama kelas, ini jadi nama kelas. Nah, nama kelas itu misalnya kita bilang formatnya, ini biar sama ya, formatnya itu adalah kelas dan angkatan. Contoh, kelas 1 kita kasih tahun ajaran 2020-2021. Oke, ini untuk nama kelas. Nah, kita akan butuh juga informasi wali ya, gitu ya, wali kelas. Jadi kita kasih wali kelas. Kita copy. Nah, ini nama kelas, kode kelas. Oke, ini wali kelas. Formatnya ibu atau bapak nama. Contohnya Ibu Ani Wati, misalkan sarjana pendidikan gitu ya. Nah, ini udah submit, kita ganti dengan simpan. Oke, ini tampilannya sudah selesai ya. Tampilannya sudah selesai, nanti kira-kira akan seperti ini. Nah, tambah kelas, ada kodenya, ada namanya, ada walinya. Oke, jadi kalau saya isi begini, misalkan kelas 1 tahun 2020. Oh, bukan, salah. Ini harusnya bentuknya 2001. Terus ini misalnya kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Terus namanya Ibu Sajidah SPD. Nah, ini bisa disimpan nih nanti. Ini masih error gitu ya. Karena nah ini yang pertama teman-teman, kalau perhatiin di atas ini karena kan kelihatan nih, nggak kelihatan bagus ya datanya, nanti bisa kebaca sama Google atau apa atau interception. Nah, kita akan hilangkan ini jadi form, jadi post. Nah, ini kita akan belajar di ini ada PHP form handling gitu ya, dimana form itu kalau nggak mau kelihatan kita pakai ini metodenya. Dan ini kita akan memisahkan ya kayak tadi konsepnya, kita akan bikin folder do yang menyimpan atau ya menyimpan file atau data tadi. Nah, jadi kita kembali lagi ke halaman ini. Nanti kita tambahkan ini formnya, ini ditambahkan ini. Nah, ini kita kasih slash kelas tambah slash do gitu ya. Metodenya post. Ini kalau kita balik ke ini, ke formnya ini, kalau kita balikan ke sini ya, kan seperti ini ya. Ini 2020-01 kelas 1 angkatan 2020-21 TA ya, tahun ajaran. Kemudian namanya Ibu Aniwati, Ibu Sajidah SPD gitu. Simpan. Nah, sekarang kita masuk ke do ya, dan informasinya hilang. Informasi di URL ya, tapi dia ada bentuknya. Nah, kita akan belajar di sana. Berikutnya itu kita akan bikin folder dan file untuk handlingnya. Kita simpan, terus nanti di sini kita simpan sebagai, nah ini kan index tambah kita kasih folder do. Nah, ini saya kasih index PHP juga. Oke, nah sudah, sekarang kita Oke. Nah, sekarang kita coba lihat yang dikirimkan. Tadi kita udah belajar ya. Sessionnya echo-nya itu apa namanya? Tadi ada nama kelas. Tuh ya. Tuh, nama kelas, kode kelas. Kita wali kelas. Oke, nah ini kita akan refresh. Nah, ini boleh submit ya, kita kirim ulang. Nah, keluar kan? Kodenya ini, kelasnya ini, namanya ini. Oke, kita cek lagi di database. Ini 30 ya.
Kayaknya kurang nih. Mungkin mudah-mudahan cukup lah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar menginsertnya. Nah, kemarin sebenarnya kita udah belajar ya menginsert database, tapi ini kita akan menggunakan data tadi. Nah, kita akan masuk ke PHP MySQL insert data. Oke. Udah tahu ya formatnya insert ke tabel mana, value-nya apa aja. Nah, caranya jadi kita set ke sini. Oke, ini close. Nah, kita akan edit lagi file kita di sini. Oke, ini kan root ya. Passwordnya nggak ada. Ini MNS seperti itu. Connect gitu. Kalau udah guys, nah insertnya ke T class. Kalau salah kita cek lagi di sini. T-nya T class ya. Oke, sudah T class. Nah, ini kode ya. Nama sama wali. Nah, yang menarik di sini kan SQL ya, string ya. Ini kita kasih kutip ketik 2, kita ambil tadi post. Nah, ini kan untuk yang pertama kode, gitu. Berarti di sinilah kode kelas. Nah, ini bisa kita copy lagi dari sini sampai sini ya. Wali, berarti namanya ya, dari nama kelas. Terus yang kedua, ini kita kasih lagi ke wali. Oke. Nah, ini kalau sudah sukses, kalau nggak error. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah sukses seperti ini, maka kita tes ya, kita tes. Kita refresh aja ini, resubmit. Yes. Nah, masih ada yang error nih di line 5. Error di line 5 karena ada PHP 2 kali. Ini dihilangkan, ini juga kita hilangin aja ya. Biar bersih, terus kita refresh. Oke, create successfully. Ini ada ini udah sukses ya, disimpan, taunya bagaimana. Nah, ini saya bisa lihat dari browse di PHP admin. Nah, ini udah keluar nih. 2021 kelas 1 di Bu Sajidah. Ini udah masuk berarti kelasnya namanya. Oke, itu ya kira-kira untuk halaman ini, dan saya akan tambahkan code-nya. Jadi kalau sukses dia akan saya akan header. Ini yang kemarin ya. Jangan lupa kalau ini PHP header. Nah, ini PHP header, ini pakai ini. Saya tambahkan di code-nya. Dan saya kasih ke kelas. Kenapa nanti di sana kan digunakan untuk ini. Tapi kalau di yang error, saya akan location ke kelas tambah. Atau saya langsung kasih echo aja dulu ya. Echo data tidak tersimpan. Oke, saya harus tambahin errornya apa gitu supaya user nanti tahu. Misalkan, nah ini dia errornya ini. Jadi saya akan tambahkan. Oke. Ya, oke. Nah, kita akan coba tes lagi ya. Mudah-mudahan ini udah handle error. Oh ya, ada ini double nih. Oke, kita refresh ya. Nah, ini datanya nggak tersimpan karena ternyata kemarin kan kita sudah belajar di setup tabel ya, bahwa datanya itu primary. Nah, primary itu nggak boleh duplicate gitu. Nah, di sini pasti ada errornya duplicate entry. Jadi data kelasnya sudah terduplikasi. Jadi kita udah aman. Jadi kalau kita back ini misalnya kita kelas 2 02, misalkan Ibu Sumiati. Kita simpan ya. Nah, udah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kalau sudah disimpan, dia nanti keluar di sini daftar siswanya. Kalau kita mau ngecek, kita bisa refresh ya di sini. Nanti ada nah ini sudah simpan nih. 2002 Bu Sumiati udah kesimpan. Nah, kalau kita mau ngetes lagi, misalkan tadi datanya di entry, ini kan data masih ada ya, kita simpan lagi, dia pasti error karena sudah ada. Oke. Baik, itu aja mungkin diskusi kita tentang bagaimana membuat tambah kelas MySQL. Mulai lengkap ya, dari mengubah form, merubah link, tambah form, menyimpan ke handle form, menyimpan ke database sampai handling error.
termasuk mengalihkan ke halaman yang sebenarnya kalau sukses. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti video berikutnya untuk fitur-fitur selanjutnya, yaitu fitur melihat data kelasnya. Oke, kita akan belajar fungsi select. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.